Masalahnya ketika saya main yang kecil-kecil itu pesaingnya terlalu banyak, saya pasti kalah. Nah kalau untuk 1000 watt tadi berapa? 1000 watt mulai 35 jutaan. Bro, kali ini gua masih di Lombok. Nah, gua mampir ke workshopnya Lebui. Udah tahu kan semuanya kan Lebui itu apa? Ini salah satu produk lokal Lombok yang sudah go internasional. Saya sempat riset baca marketnya ini ke ya global lah, ada ke Amerika, Kanada, Eropa. Nah, bagaimana sih seluk-beluknya Lebui ini? Langsung aja kita ngobrol sekarang dengan Om Gede Dijaya sebagai kreator lah, kreator, CEO dan semuanya lah. Merangkap ya. Merangkap gitu. Nah, Om, Siap. saya pengen tanya nih, Siap. sejak kapan sih memulai Lebui ini? Lebui itu 2016, Pak. 2016 ya. Ya, saya dalam artian saya menamai produk saya itu 2016 karena di 2016 itu mulai ada permintaan dari luar. Luar ya. Tapi sebelum itu sebenarnya saya udah bikin. Nah, 2015 saya udah bikin frame sendiri, cuman belum pakai nama Lebui. Oke. Hanya untuk hobi. Jadi saya berkeinginan waktu itu saya pengen punya. Saya memang suka yang unik-unik, Pak. Jadi yang orang tidak punya, saya punya, itu saya bahagia sekali. Intinya. Tunggu sebentar, Pak. Ini kita pastikan. Ini sepeda listrik atau motor listrik? Sepeda listrik, Pak. Sepeda listrik Ya, karena masih pakai kayuhan. Pakai kayuhan. Ya, Oke. meskipun sebenarnya powernya udah boleh dimasukkan ke motor listrik karena 3000 watt bisa lari 90 km per jam juga. Wow, 90 km per jam. Gitu ya. Cuman masih tetap pertahankan kayuhan karena undang-undang di kita kan belum begitu jelas lah menurut saya. Tapi nanti seiring dengan perubahan undang-undang nanti kita sesuaikan lagi. Yang penting sekarang kita ketika saya pakai di jalan raya itu tidak melanggar undang-undang, itu aja duluan. Sementara ini yang ada ini di cut off nggak batasan kecepatannya? Ada batasan? Mau dibatasi bisa karena saya kan pakai controller Yuyanking yang notabene bisa dengan mudah kita robah-robah kapanpun kita mau, hanya dari HP. Mau kasih batas kecepatan juga bisa, mau lepas saja sesuai dengan settingan pabrik juga bisa. Ya, karena kalau mungkin belum baku ya, tapi kalau nggak salah saya itu Permenhub sudah pernah, ya Kemenhub sudah mengeluarkan Permenhub yang mengatur Sepeda listrik itu, hunian. ya. Itu kalau nggak salah saya, dia mengacu ke Eropa kan, dia 25 km per jam cut off tuh. Nah, itulah yang saya sebenarnya kurang setuju terhadap isi dari pasal itu, Pak. Seperti banyak teman-teman juga kayak Pak Hendro Sutomo, Pak Al-Hakan sering sekali menyuarakan itu. Jadi begini, Pak, kita logika aja, Pak ya. Kita pakai road bike di jalan 60 km bisa kok. Terus kalau sepeda listrik dibatasi 25, apa istimewanya? Iya. Gitu loh. Apa istimewanya? Mestinya kan ya tidak usah dibatasi, tapi menurut saya ini, tapi cukup diberikan jalur khusus saja. Jadi biar tidak nyampur dengan kendaraan lain. Kayak bike track itulah, kayak bike lane gitu. Di kota-kota kan banyak itu. Nah, di Mataram juga ada, cuman nggak panjang, Pak. Gitu. Jadi mestinya begitu, nggak usah dibatasi kecepatannya. Karena begini, Pak, kita kan mau merubah mindset masyarakat agar mulai bisa menggunakan kendaraan listrik. Tapi kalau nanti pembatasannya terlalu banyak kan takutnya menjadi blunder gitu loh. Kita
pengennya orang tertarik justru nggak tertarik karena kayak itu tadi hanya 25 km per jam kan kayak siput Pak. Terus apa asiknya bersepeda? Sementara nggak ada mesinnya aja kita bisa kok 25 km itu enteng. Terus sekarang ada mesinnya hanya boleh segitu. Terus untuk apa pasang mesin kan lepas aja. Kita mending kayu aja. itu pertimbangan saya. Terus apa namanya tadi? Kalau kita lihat sekarang ini, Ya. Om Gede ini kan kayaknya lebih banyak memasarkan produknya ke luar ya, Ya. daripada ke lokal ya. Saya sih bukan saya sebenarnya yang mau, tapi pasarnya yang mau begitu. Oh begitu, pasarnya yang ini ya. Lebih banyak orang luar yang minta, bukan karena saya membatasi penjualan di dalam negeri, bukan. Jadi saya maunya mengalir aja Pak, apa adanya. Cuman memang kemudian lebih banyak orang luar yang mengapresiasi sebenarnya pekerjaan saya ini kan, mohon maaf Pak, saya kan nggak murni industri Pak. Ya. Jadi saya memperlakukan ini sebagai barang seni Pak. Oke. Barang seni, sehingga kenapa saya bilang itu lebih banyak orang luar yang mengapresiasi pekerjaan saya dibanding. Saya tidak menutup kemungkinan karena sekarang mulai bagus Pak, mulai beranjak bagus juga permintaan dari dalam negeri. Artinya nanti semakin banyak orang yang tahu, saya berharap juga di dalam negeri juga nggak kalah apresiasinya terhadap dengan yang di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Selama ini memasarkannya gimana Om Gede? Apa? Saya hanya menggunakan media sosial aja Pak, belum dikelola secara maksimal. Banyak teman-teman mengusulkan, yuk kita bikin website. Mereka siap bantu saya dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang care memang yang ya mungkin melihat kita terus kemudian dia punya skill, banyak yang menawarkan seperti itu. Tapi saya belum siap. Belum siap karena sistem produksi kami masih begini. Saya biar dulu nanti saya perlahan mengembangkan diri kami di sini sehingga produktivitas bisa meningkat. Nanti saat itu mungkin baru kita. Tapi ada rencana untuk industrialisasi lebih. Kalau rencana mungkin masih panjang Pak. dari pribadi, kecuali ada teman yang ikut bergandengan tangan. Karena bagi saya itu sesuatu yang hanya dipikirkan sendiri itu lebih susah jika kita bergotong royong gitu. Jadi saling support. Maksudnya begini Pak, ketika saya ngambil konsentrasi di produksi, harus ada orang yang memasarkan, membantu memasarkan. Kalau saya rangkap itu, saya yakin hasilnya nggak maksimal. Bikin juga, jual juga, nggak bakalan. Jadi fokus di produksi aja. Nah, saya pengennya begitu. Ya. Betul. Ya, ada orang lain yang mencari order mau jual kemana terserah ya gitu. Tentunya kan ada harga dari saya, nanti dia jual berapa ya juga terserah gitu Pak. Saya berharap hal-hal seperti itu. Dan sepertinya kalau lihat kecenderungannya, saya tidak lama lagi akan bisa karena banyak teman yang sudah menghubungi, pengen bekerja sama lah, kurang lebih seperti itu. Ada dengan elders, malah mereka udah cuman belum tanda tangan saja, tapi secara hati itu sudah nyambung, ya sudah klik. Jadi ada satu desain dari saya yang mereka berharap eksklusif saya kasih ke mereka, itu jadi tidak saya produksi untuk orang lain kecuali untuk dia. Dan itu mau dia pasarkan. Nah sekarang ini Om, itu sudah ada berapa model sih? Yang kurang lebih ada 12 Pak. Sebenarnya kalau model, kalau Bapak lihat di komputer saya, desain banyak saya punya. Mungkin lebih dari 40, hampir 50 desain. Cuman yang sudah saya wujudkan baru sekitar 12 model lah. Kalau misalnya ada yang ingin custom bisa nggak?
Saya sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk itu, tapi memang sulit. Dalam artian begini, model sirkuit ini nih Pak, yang Ini ya betul, sirkuit bike ya. Itu sebenarnya desain mentahnya kan dari sana, dari California, dari Joseph. Oke. Ditawarkan ke saya untuk diproduksi awalnya. Dia hanya ngomong untuk saya gitu. Saya pengen sekali punya sepeda yang desain saya sendiri. Tapi ketika gambarnya itu dikasih ke saya ada semacam pemikiran, wah ini menarik dan bisa dijual. Bukan hanya untuk dia saja. Nah, kalau ada orang yang membawa desain seperti itu, tentunya saya mau. Dalam artian yang punya prospek untuk kita jual selain hanya bikin satu saja untuk dia gitu loh. Karena desain awal Joseph juga begitu. Saya hanya menyempurnakan di bagian chain lainnya, di rantainya. Jadi pakai sistem saya, sementara yang lain-lain masih pakai dia. Jadi kolaborasi lah antara saya dengan dia. Karena dulu dia desainnya kan pakai gigi susun 7 atau 10 yang di belakang itu, yang kayak sepeda pada umumnya, dan itu menurut saya kan tidak bisa dipakai baterai yang kapasitas besar-besar. Kecuali kalau diterapkan sistem saya ini, baru bisa pakai kapasitas baterai yang besar-besar. Om, kalau boleh tahu harganya nih Om, range harganya kan dari yang sudah ada sekarang ini ada berapa model? Ya, Kisaran berapa harganya? ya kalau kita bicara 350 watt, nggak usah lah kita bicarakannya itu kalau menurut saya. Terlalu kecil? Ya, saya biasanya sukanya mainnya itu malah mulai dari 1000 watt. 1000 watt ya? 1000 watt, 1500, 3000, 2000 nggak pernah. 2000 nggak pernah. Karena saya rasa tanggung Pak, tanggung 2000 itu. Jadi 1000 watt, 1500, melompat 3000. 3000. Ya, nah kalau 500 watt juga saya jarang sekali karena desain saya kan berat-berat Pak. Ya. Desain saya berat-berat dan memang peruntukannya untuk yang bertenaga lah gitu. Bukan untuk yang saya lebih ketemu pasar yang begitu Pak, bukan tidak mau. Ketika saya masalahnya ketika saya main yang kecil-kecil itu pesaingnya terlalu banyak. Saya pasti kalah. Nah, kalau untuk 1000 watt tadi berapa? 1000 watt mulai 35 jutaan. 35 itu model seperti apa? Ya, kurang lebih yang seperti Yang ini ini ya 35, 36, nanti sampai yang 3000 watt sekitar 50, hampir 55, 53, sekian. Baterainya kalau yang ini berapa? Kalau 1000 watt saya pakai biasanya 60 volt 25 Ah. Itu Ya, standar. 25 Ah ya? Ya, standar dari saya. Standar dari saya, dan itu pun pakai Panasonic Pak. Panasonic yang selnya NCR 18650 BD. BD. Ya. Itu mampu untuk dipakai berapa jauh dengan kapasitas baterai seperti itu? Kalau kita bicara power biar bagus, dalam artian standar itu kita pakai Yang kontrolernya, mesinnya pakai kias motor, kurang lebih 70-80 kilo. 70-80 kilo ya? Kilometer sekali cas. Tapi kalau ada yang ingin meningkatkan kapasitas baterainya masih bisa nggak? Bisa, karena tempatnya memang saya sediakan. Itu dengan 60 volt 25 Ah baru setengahnya aja. Baru setengah? Ya, baru setengah Kak, dari besar box baterai yang tersedia. Jadi opsional ya? Ya, artinya kan kalau dia mau 50 masih bisa disusun 2 lah rangkaiannya itu kan. 25 Ah, susun 2. Masih bisa. Hampir semua sepeda saya begitu. Jadi bisa 2 kali lipat kan? Ya, 150 itu kalau kita bentuknya polos saja loh, yang kotak aja. Nanti kalau ikutin lekuk-lekuannya, itu lebih besar lagi. Besar lagi. Kalau kita mau custom, kayak ada pelanggan saya yang sudah melakukannya di Amerika, itu 72 volt, 70 Ah bisa. Dan katanya udah pernah dicoba lebih dari 200 kilo sekali charge. Sekali charge ya? Ya. Sekali charge kalau yang standar gini yang 25 Ah ini, Ya. berapa lama ngecasnya? Kita kan pakai, kalau sudah masuk ke 25 Ah itu kan kita pakai charger yang 5 ampere. 5 ampere ya? Ya, kurang lebih antara 2 sampai 4 jam. Cepat dong?
25 Ah. Ya dibandingkan dengan sepeda aja saya kan 5 sampai 6 jam. Nah, tapi Bapak mungkin chargernya kecil, mungkin 2 Ah, 2 ampere. 2 atau 3 sih loh. Iya, betul. Tergantung ampernya juga. Jadi dengan charger yang besar Ya. itu bisa mempercepat pengisian ya. Iya, iya. Tapi bukan pengaruh voltasenya juga. Kalau misalnya beda voltase, charger bagaimana? Kan chargernya juga beda-beda. Kalau memang 72 kan dia memang chargernya 72, cuman ampernya nanti 5 ampere. 60 charger 60 volt, untuk 60 volt juga 5 ampere. Kan charger juga ada macam-macam. 60 volt ada yang 2 ampere. Untuk yang kecil-kecil 60 volt 10 Ah mungkin ya kita cukup pakai 2 ampere aja, karena kalau pakai ampere besar kan kasihan baterainya, Pak. Gitu. Ada yang 3 ampere, ada 5 ampere. Mungkin ada juga yang 10, tapi saya nggak pernah nyoba. 10 ampere juga ada, tapi saya nggak pernah coba, nggak berani resikonya. Karena bagaimanapun perlakuan baterai lithium ion itu ketika lebih sering kena panas yang berlebihan kan dia usianya makin pendek. Saya mau yang normal-normal aja, karena 5 ampere pun menurut saya sudah terlalu besar kalau menurut saya loh ya, karena kebiasaan saya memang tidak untuk buru-buru. Saya biasanya cas malam, besok pagi pakai. Begitu kan jadi aman, Pak. Enggak semalaman ditinggal kalau penuh gitu? Enggak masalah, karena dia kan sudah ada BMS-nya di baterai itu, Pak. Jadi ketika dia penuh udah auto cut off. Auto cut off. Iya, jadi Masih ada kekhawatiran loh. Enggak, kalau kecuali kita pakai baterai SLA gitu baru masih riskan terhadap hal-hal yang seperti itu, nanti baterainya kembung. Itu kekhawatirannya. Ya, akinya kembung. Jadi Kalau kalau sudah lithium ion sudah pakai BMS aman, Pak. Aman ya. Jadi Ya, jadi kita tinggal bisa ditungguin. tidur. Oke. Bisa ditinggal tidur. Nah, Om, Ya. kalau untuk servis dan spare partnya gimana? Saya itu memang titik lemah kita, dalam artian kenapa saya bilang begitu, karena produk saya sudah nyebar, tapi kan karena saya IKM, jadi kan tidak bisa menyediakan service center. Oke. After sales service-nya nggak bisa kita jamin. Tapi saya punya cara. Jadi saya punya cara. Pertama, saya menggunakan produk-produk yang memang berkualitas. Dalam artian biar awet. Kalaupun ada masalah, tapi nanti masih tahun depan atau 2 tahun lagi gitu, Pak. Jadi tidak begitu pakai berapa bulan langsung banyak masalah. Itu kan ya kita harus pikirkan juga kenapa dampaknya kan harga jual sepeda saya menjadi lebih tinggi dari yang lain, kan itu aja. Karena komponen kita. Iya, Gereja Panasonic kan lumayan itu. Ya betul, Pak. Jadi begitulah caranya kami mengakali. Di samping juga saya memang semaksimal mungkin menggunakan part sepeda, bukan part motor. Harapannya adalah ketika mereka menemui trouble di luar kelistrikan, mereka hanya mampir ke toko sepeda. Nah, kecuali elektrikalnya mungkin yang mampir, baru perlu berkoordinasi dengan saya, Pak. Gitu. Tapi kalau ada yang punya trouble di electrical atau di softwarenya, menghubungi Pak Gede bisa membimbing. Iya kan di aplikasi saya suruh anggaplah begitu. Saya suruh nyalakan aja aplikasi, nanti kan tertera errornya apa gitu. Kan dari sana kan bisa dipelajari apa sih penyebabnya, bagaimana penanganannya kan. Di guidance lah sama Pak Ya, Gede. dari guidance. Bukan sepedanya yang ke sini, Iya. saya guidance. Guidance dari sini. Ya, betul. Apa yang perlu diganti gitu. Kalau itu konsumennya di luar semua jauh ya. Nah, itu keuntungan saya juga sebenarnya. Saya beruntung gitu. Konsumen saya lebih banyak mereka itu yang sudah paham kendaraan listrik. Jadi bukan pemula, mohon maaf, nggak mau mau meremehkan yang pemula, nggak, Pak. Karena bagaimanapun bagi pemula harga sepeda saya pasti mengagetkan. Gitu. Tapi bagi mereka yang sudah pernah punya dan tidak puas terhadap performa sepedanya yang dulu, biasanya lari ke saya. Ya karena ini kan sesuatu yang baru. Ya, harganya mahal. Harganya mahal, ada teknologi baru yang belum banyak orang tahu untuk mengatasi kalau ada trouble. Ya, Jadi memang hanya orang-orang yang
sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Hanya orang-orang yang memang sudah hobi ke Betul. listrik ini. Dan itu pun rata-rata seperti saya bilang tadi, mereka yang sudah pernah pakai produk lain. Oke. Jadi sehingga dia udah tahu lah ketika terjadi begini bagaimana mengatasinya, sudah paham. Sehingga saya tidak begitu banyak tersita waktu untuk melayani komplain mereka. Nah, di Indonesia ada beberapa kayak bapak-bapak pejabat-pejabat itu DPRD, DPRD, DPD RI, kemarin Pak Wali Kota Bontang. Nah, itu ya, kayaknya mereka juga bakalan lama nemu masalah karena nggak mungkin setiap hari bisa sepedaan kayak kita kan. Iya. Karena sibuknya. Seminggu sekali pun rasanya belum tentu. Paling untuk pajangan. Hanya untuk pajangan display koleksi, Pak. Nah, Om, ini di lokasi ini memang punya tenda ya. Gimana ceritanya bisa di sini? Ya, jadi pada saat kita kena pandemi COVID-19 ini, bulan Maret tahun 2020 kan itu mulai ketat, Pak. Mulai ketat pelarangan-pelarangan di bulan Maret. Karena COVID sendiri kan awalnya di China di Desember ya. Kemudian Februari udah masuk kita, kemudian Maret mulai ketat pembatasan. Ada program tenda. Itu lewat Dinas Perindustrian mendata IKM yang terdampak COVID. Akhirnya saya nggak tahu prosesnya seperti apa, terdatalah kami, ikut terdata. Jadi kami dapat nomor telepon, katanya sih lewat Instagram, gitu. Ya kami dihubungi, mereka bilang pengen mampir, ya seperti biasa, saya welcome aja. Hampir mereka bicara-bicara, akhirnya tercetus ide waktu itu, bagaimana membuat ini menjadi semakin ramai pelakunya di NTB. Dan saya memang jauh di dalam hati memang menginginkan seperti itu, Pak. Biar jangan hanya saya lah, agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa melakukan hal yang sama. Karena saya yakin ini pasar luas sekali. Kalau saya hanya sendiri pasti nggak bakalan tertangani. Saya pengen juga ada teman-teman yang lain yang juga mulai belajar, meskipun ya namanya belajar kan tidak boleh menghayal langsung sekarang bikin besok udah laku kan begitu kan. Kadang-kadang di situ kendalanya, Pak. Mereka hanya melihat saya saat ini, bukan melihat saya bagaimana sebelumnya gitu. Jadi pengennya sudah seperti itu, begitu bikin langsung bisa jual, malahan ke luar negeri kan. Menurut saya impossible lah, Pak. Orang belum tahu track record kita kan nggak mungkin dipercaya. Nah, saya bulan Agustus tahun 2020 itu diminta bantuan sama Pemda untuk mengadakan BIMTEK sebagai narasumber atau sebagai instruktur di BIMTEK. Itu ada 10 IKM dari seluruh kabupaten kota yang ada di NTB. Dan sudah saya lakukan selama kurang lebih 10 hari kalau nggak salah. Tapi baru perakitan, Pak. Nah, perakitan sepeda listrik, bukan pembuatan. Assembling ya? Assembling. Dan bersyukurnya gitu, 3 dari mereka yang ikut itu sekarang sudah kelihatan jalan. Ya artinya kan ya nggak jelek-jelek amat lah, 30%. Daripada nggak ada sama sekali. Ada yang nyangsang. Ada yang nyangsang, ya. Syukur-syukur kan. Ya itu bersyukur. Itu saya juga sebenarnya pada saat itu setengah tidak yakin karena ini memang sulit. Tidak banyak yang bisa seperti kami. Karena kita tidak bisa mengesampingkan faktor laki juga, Pak, dalam hal ini. Orang bagaimanapun berkreasi cantik-cantik kalau
sedang tidak beruntung, anggaplah seperti itu. Sulit juga Pak, sulit juga. Dan saya termasuk orang yang bisa berkreasi dan kemudian beruntung gitu loh Pak. Nah, jadi saya sedikit lebih dari di sana, bukan karena kami hebat, enggak sebenarnya Pak. Ya karena kami memang selalu menanamkan pola pikir kita buat yang orang lain tidak buat. Gitu. Dengan cara seperti itulah kami yakin kami bisa bertahan. Jadi kalau kami meniru apa yang sudah dibuat orang-orang lain, tidak ada spesialnya. Itu loh Pak. Jadi saya dan teman-teman selalu dalam keseharian itu membiasakan diri seperti itu. Kita buat yang tidak dibuat oleh orang lain sehingga lebih gampang dikenal. Gitu. Kalau sudah banyak yang bikin terus kita ikut-ikutan bikin juga, kayaknya nggak ada anunya, spesialnya gitu loh. Biasa-biasa aja. Terus akhirnya ditarik Nah itu kemudian program itu mulai dijalankan. Mereka lapor ke Pak Gubernur bahwa Pak Gub ini di Lombok ada loh yang begini. Wah, mana anunya Instagramnya ya, dilihat Instagram saya oleh Pak Gub ya. Tertariklah beliau gitu. Akhirnya jadwalkan coba kita ketemuan gitu. Nah, akhirnya di bulan Juli saya diadakan satu acara di sini oleh Dinas Perindustrian, ketemu berkenalan dengan Pak Gub yang resmi acaranya. Semenjak itulah kami sering dikasih kesempatan untuk memamerkan produk, pameran tunggal. Jadi karena setiap kali ada tamu dari pusat yang kira-kira hobi tamunya itu adalah bersepeda gitu, kami dipanggil, Pak Gede keluarkan sepedanya sekian biji, nanti kita mau pakai, ada ini mau datang, Pak Menteri ini mau datang, itu mau datang, ya kurang lebih. Tapi tidak semua juga ya, karena mungkin ada Pak Menteri yang memang hobinya tidak bersepeda atau malah nggak bisa bersepeda kan, hanya bisa naik mobil karena semenjak lahir udah nggak kenal sepeda, kenalnya mobil kan banyak. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Nah, sehingga kemudian bagaimana agar terus ini berkelanjutan, akhirnya dipikirkanlah juga kemudian kayak program pengadaan sepeda listrik di setiap OPD yang ada di NTB. Jadi setiap OPD dijatah 10 unit sepeda Pak. 10 unit sepeda itu konon, saya nggak tahu persis juga. Itu ada 47 OPD. Artinya kan kemungkinan kita akan terpakai oleh Pemda produknya itu kan 470 unit Pak. Tapi nggak tahu rentang waktunya berapa. Dan saya berpikir kalau itu hanya saya atau kami yang ngerjakan di sini mungkin nggak sanggup Pak sebanyak itu. Tapi sepertinya kawan-kawan yang dari Pulau Sumbawa ada ngeboots di Sumbawa. Apa namanya? Ngeboots. Ya, dia binaan UTS. Makanya belakangnya ada ngeboots pakai S Pak. UTS. Jadi kalau dibaca ngeboots. Nah, Bapak kalau search di Google ada lagi. Itu akan terlibat. Kemudian ada kawan-kawan juga dari Bima Dompu, ya, yang dulu sebenarnya juga bimbingan saya itu, yang dari Bima Dompu. Ya mudah-mudahan lah Pak, jadi seiring waktu ini bisa menyebar, jadi harapan saya malah di setiap kabupaten kota yang ada di NTB itu ada minimal 1 pelaku. Jadi ya tujuannya untuk itu, mempersiapkan generasi kita menghadapi era ini, karena bagaimanapun ini keniscayaan pada saatnya pasti akan datang, tinggal kita dituntut untuk bersiap agar nanti kita tidak kalang kabut gitu Pak. Minimal ada yang ngerti, kan nanti produk ini akan nyebar seluruh kabupaten kota. Ada pepatah semua akan baik pada waktunya. Nah, semua akan baik pada waktunya, tapi ada i-nya ya. Iya. Nah, oke bro, jadi gitu ngobrol-ngobrol kita dengan Om Gede. Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.